Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung sekarang kita menghadapi Pilpres, maka saya akan berbagi cara atau trik-trik paranormal dalam meramal siapa presiden ke depan. Teman-teman, sahabat-sahabat, banyak trik-trik yang dijadikan rujukan. Misalnya di Buton itu ada namanya Lindu Alamu, Adunia, Samkati, Tapu Ajala, dan lain-lain. Ya, 4 kitab tadi itu adalah kitab leluhur, bisa dijadikan rujukan. Jadi kitab inilah yang sering digunakan oleh mereka pencari cuan. Mereka pura-pura berdoa ya agar dapat cuan. Nah, sekarang kita bongkar rahasianya. Namun kita harus mencobanya satu persatu beredisi. Jadi pada video kali ini saya mencoba menafsirkan pemimpin Indonesia berdasarkan martabat 7. Nah, ini jangan disalah tafsir. Jadi martabat 7 yang dimaksud itu adalah 7 fase. Ya, 7 fase perjalanan presiden sejak kemerdekaan sampai sekarang. Jadi jika martabat 7 ini dikonversi pada perjalanan kepemimpinan di Indonesia, maka akan terlihat dengan jelas siapa pemimpin Indonesia ke depan. Oke? Jadi jika kita merujuk pada 7 fase perjalanan kepemimpinan yang ada di Indonesia, maka presiden ke-7 ya adalah presiden yang paling sempurna di antara pemimpin-pemimpin yang pernah memimpin Indonesia. Kenapa? Karena fase ke-7 dalam kitab Insanul Kamil, ya, fase ke-7 itu adalah fase yang paling sempurna dari fase-fase sebelumnya. Sehingga fase ini disebut Insanul Kamil. Jadi di fase ini saudara-saudara terdapat, ya, kalau kita melihat itu terdapat bendera merah dan bendera putih. Ya, jadi mohon maaf, saya di sini memakai istilah bendera merah dan bendera putih. Jadi biar seru. Jadi bendera merah itu akan selalu menaungi putih, ya, seperti yang kita lihat di acara adat karya Anu Dewi Burangas. Jadi Burangas itu adalah daerah budaya yang terdapat pada lingkup Bobato Mancuana, Kesultanan Buton. Ya, di sana terlihat awalnya itu bendera merah ke depan, ya, ke depan, lalu berangsur-angsur dia ke belakang. Itu artinya bahwa 2024 ini akan terjadi perubahan atau peralihan bendera dari merah ke putih. Jika kita menyimak pidato Jokowi,
ya seakan mengisyaratkan adanya bendera putih tersebut. Ini artinya bahwa pemimpin ke depan adalah orang yang meneruskan program-program dari pemimpin ketujuh. Tentu dalam hal ini Jokowi. Oke? Pemimpin yang Coba mikirin rakyat, lihat. itu kelihatan. Dari mukanya itu kelihatan. Jadi maksud dari Jokowi ini sesungguhnya bukan hanya mengarah pada rambut putih, ya, bukan hanya mengarah rambut putih saja, akan tetapi cenderung pada bendera putih. Ya. Bendera putih itu sudah terlihat dari cara Jokowi berpakaian yang berbeda dengan bendera yang mengusung beliau. Nah, coba kita lihat Pak Jokowi. Jarang sekali itu dia memakai baju merah. Jadi andaikan undang-undang tidak membatasi masa jabatan presiden, suka atau tidak suka, Jokowi akan 3 periode. Namun hanya karena undang-undang yang membatasinya, maka dipastikan beliau tidak memimpin. Ya, olehnya itu, menurut Martabat 7, pemimpin ke depan Indonesia adalah pemimpin yang meneruskan program-program Presiden ke-7. Ya, luar biasa. Hal ini seperti yang kita lihat pada proses kejadian ketika di dalam alam insanul kamil atau fase ke-7 itu, kita bisa baca di sana ketika di alam insanul kamil ini si janin. Ya, di sini rahasianya sebenarnya. Si janin, coba perhatikan, si janin atau si putih ini akan selalu mendapat perlindungan merah. Ya, dalam hal ini plasenta atau bahasa butuhnya itu akar. Lalu akan terjadi pergeseran atau akan terjadi perpisahan ketika si janin ini si putih ini lahir. Ya, disitulah si merah atau plasenta tadi terputus. Namun ingat saudara-saudara, putus bukan dengan sendirinya, akan tetapi diputuskan oleh orang lain. Tidak mungkin bayi yang putuskan hari-harinya, tidak mungkin orang lain pasti. Itu tandanya adalah yang putuskan adalah rakyat. Nah, itu kita cara membacanya. Jadi rakyatlah yang memutuskan nasib si merah dan si putih di 2024. Jadi siapa presiden ke-8? Itu kan sudah jelas tadi, bahwa presiden ke-8 adalah orang yang melanjutkan program-program presiden ke-7. Dan itu bukan rahasia lagi. Saya kira Anda sudah tahu, tidak usah kita bahas. Jadi, walaupun saudara-saudara terjadi peralihan, namun si merah ini tetap mengawal sampai si putih matang. Ya, siapakah si putih ini? Dia adalah yang memakai baju putih layaknya Jokowi. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.